Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan kembali ke pembelajaran prakarya dan kewirausahaan masuk ke minggu ke-6 dalam pertemuan ini. Nah, Miss harap kondisi kalian saat ini masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat dan pengemasan kerajinan dari bahan limbah. Nah, yang pertama kita akan membahas manfaatnya sendiri. Nah, kalau manfaat itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada dia yang benda pakai, ada dia yang benda hias. Nah, kalau benda pakai itu artinya kerajinan itu diproduksi untuk digunakan sebagai contoh piring, cangkir, taplak meja, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah sebagai benda hias. Namanya hiasan, berarti gunanya untuk memperindah. Nah, sebagai contoh ini adalah klip atau sentuhan-sentuhan akhir dalam setiap kerajinan, atau misalnya dia dijadikan hanya untuk sebagai pajangan, misalnya lukisan. Nah, itu dia sebagai hiasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengemasan itu sendiri. Nah, kenapa sih kerajinan itu harus dikemas? Kenapa tidak dijual begitu saja atau dibiarkan begitu saja? Nah, sebenarnya tidak semua kerajinan itu diperlukan pengemasan. Misalnya, jika kalian berlibur ke Danau Toba atau mungkin ke tempat-tempat wisata lain, itu ada banyak kerajinan yang dijual begitu saja tanpa pengemasan. Nah, nanti ketika kita sudah fix transaksi jual beli baru dikasih mungkin bungkusnya atau kemasannya. Nah, yang pertama ada dia penggolongan kemasan. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada dia yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemasan primer ini sendiri itu adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan kerajinan. Artinya dia hanya memiliki satu lapisan kemasan saja. Nah, yang kedua itu adalah kemasan sekunder. Artinya ada 2 lapisan kemasan. Nah, 2 lapisan kemasan ini artinya selain produk itu bersentuhan langsung dengan kemasan yang pertama, namun di luar kemasan yang pertama ini ada lagi produk yang membungkusnya. Nah, yang ketiga itu adalah kemasan tersier. Nah, kalau sudah tersier, itu berarti sudah masuk ke kelipatan ketiga dari kemasan itu sendiri. Oke, nah jadi dalam sebenarnya prakarya dan kewirausahaan ini, baik itu pengemasan kerajinan apapun yang kita pelajari mulai dari kelas 7 bahkan mungkin ke kelas 12, kemasan ini tetap sama. Jadi kemasannya itu bisa dari primer bahkan tersier. Nah, jadi nanti produk-produk yang di dalam kemasan ini yang membedakannya itu sendiri. Oke, nah yang selanjutnya adalah dia proses produksi dalam kerajinan. Nah, proses produksi dalam kerajinan ini sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada dia bentuk, fungsi, bahan. Nah, yang pertama itu dari bentuknya itu sendiri. Nah, kalau bentuk, yang dimaksud dengan bentuk, kenapa ini harus diperhatikan dalam proses produksi? Nah, artinya bentuk itu merupakan salah satu hal yang menarik pikat atau menarik perhatian dari si konsumen. Ketika bentuknya menarik, ketika bentuknya indah, itu akan menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Nah, jadi dalam proses produksi ini sangat-sangat perlu diperhatikan karena untuk mencapai laba, untuk produk kita laku, kita harus membuat konsumen itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, yang kedua itu adalah fungsinya. Nah, jadi setiap wirausahawan itu harus memperhatikan fungsinya. Jangan hanya bentuknya saja yang indah tetapi tidak sesuai dengan fungsinya. Artinya antara bentuk dan fungsi itu harus tetap sejalan. Ketika sudah indah namun juga harus memperhatikan fungsi dari si proses dari produk ini sendiri. Nah, jadi barang itu selain tadi kan sudah Miss bilang, itu ada dia yang berfungsi sebagai benda pakai dan benda hias. Nanti sudah bentuknya bagus, ternyata sebenarnya barang ini diperuntukkan untuk dipakai, tetapi hanya bentuknya saja yang indah namun tidak bisa dipakai. Jadi pastikan produk yang dibuat itu juga berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga adalah bahan. Kelihayan atau pengetahuan seorang wirausahaan dalam memilih bahan itu tentu sangat-sangat diperlukan. Karena ketika bahan-bahan yang digunakan itu berbeda, berarti teknik pengolahannya juga pasti berbeda. Nah, jadi seorang wirausahaan itu tidak buta akan pengenalan bahan, tetapi dia harus mengetahui misalnya jika dia bahannya keras,
pengolahan yang seperti apa yang harus digunakan. Tetapi jika bahannya lunak, pengolahan seperti apa yang harus dia gunakan. Nah, itu dia. Nah, yang selanjutnya adalah pengemasan produk kerajinan. Nah, tujuannya itu ada yang pertama sebagai syarat keamanan dan kemanfaatan. Nah, yang kedua itu mendukung program pengemasan. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan laba. Nah, yang dimaksud dengan syarat keamanan dan kemanfaatan ini adalah, pengemasan itu sebenarnya tujuan yang paling utama itu adalah melindungi produk. Nah, ketika dari produsen menghasilkan produk, itu nanti tujuan utamanya adalah menyalurkan itu kembali kepada konsumen. Nah, dengan cara agar produk ini tetap aman, agar produk ini manfaatnya tidak berkurang, berarti harus ada pengemasan yang baik. Nah, itulah dia syarat atau tujuan utama dari pengemasan. Nah, yang kedua itu adalah mendukung program pengemasan. Nah, artinya di sini pengemasan itu menjadi lebih efektif karena bisa membedakan produk kita dengan produk lain. Tidak ada nanti jalan untuk bertukar dengan produk yang lain. Misalnya ada sangat banyak produk kerajinan yang sama, namun ketika ini ditempatkan dalam suatu distribusi atau penyaluran, ini bisa saja tertukar. Namun kemasan ini menjadi ciri khas yang membedakan produk kita dengan produk lain. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan laba. Nah, bagaimana caranya kemasan ini bisa meningkatkan laba? Nah, tentu seperti yang Miss bilang tadi, pandangan pertama konsumen itu tentu sangat mempengaruhi penjualan kita. Nah, ketika konsumen menarik dengan kemasan yang kita tawarkan, berarti penjualan kita juga pasti akan semakin meningkat dan pada akhirnya akan menghasilkan laba yang tinggi juga. Nah, yang kedua itu adalah manfaatnya. Yang pertama itu produk lebih menarik dan tahan rusak. Nah, tadi kan itu tujuan utamanya kan, bahwa produk ini harus terlindung dari benturan-benturan keras atau mungkin cahaya-cahaya yang bisa membuatnya rusak. Nah, yang kedua itu ada pembedaan produk, artinya ciri khas dari produk kita sendiri terletak dari bentuk kemasannya. Nah, nanti di kemasanlah itu terletak labelnya atau produksinya atau bahkan nama perusahaan ataupun dibuat oleh siapa. Nah, yang ketiga itu adalah memikat perhatian dan yang terakhir itu adalah menambah nilai jual. Produk kerajinan ketika dijual begitu saja tanpa kemasan itu berbeda harganya dengan yang sudah benar-benar dikemas. Nah, artinya pengemasan ini juga menambah nilai jual dalam artian selain menambah biaya produksi, tetapi ketika kemasannya lebih indah, ketika kemasannya lebih rapi dan lebih menarik, tentu harganya juga pasti akan berbeda dengan yang tanpa kemasan. Nah, ini dia ada beberapa jenis-jenis kemasan yang ada di yang akan kita pelajari, mulai dari kemasan kertas, kemasan plastik, dan kemasan kayu. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tugas kalian adalah jenis-jenis kemasan itu kan ada 3. Ada kemasan kertas, ada kemasan plastik, dan ada kemasan kayu. Nah, coba kalian buatkan produk-produk lain yang memiliki kemasan-kemasan di antara yang bertiga ini. Misalnya kemasan kertas produk apa saja, minimal sebutkan 2, dan produk kemasan kayu misalnya buatkan 2 juga. Nah, tadi kan ada penggolongan juga yang namanya kemasan, ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang menurut kalian yang manakah di antara ketiga kemasan ini yang disebut ada kan di situ Miss buat gambarnya. Yang pertama itu plastik. Nah, kemasan yang plastik ini masuk ke dalam kemasan yang mana? Primer kah, sekunder kah, atau tersier? Begitu juga dengan kertas dan juga kayunya. Nah, kalau bisa itu kalian kasih contoh barangnya juga yang bisa dikemas dengan menggunakan kemasan ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya, Nak. Selamat pagi.